Anak baik di Sapa Indonesia, saudara, tahukah Anda hari ini dicanangkan sebagai Hari Kesehatan Sedunia? Itu artinya hari ini masyarakat di dunia, termasuk Indonesia, tentunya harus ingat untuk hidup sehat. Bicara soal kesehatan di tanah air tentunya tidak lepas dari program pemerintah di bidang kesehatan. Dan yang menjadi jargon atau andalan pemerintah dalam menjalankan program kesehatan adalah BPJS Kesehatan. Nah, kita mau mengetahui dan lebih jauh lagi mengenai BPJS Kesehatan ini. Seperti yang kita ketahui, BPJS Kesehatan merupakan paket dari program kesehatan yang dicanangkan pemerintah sejak Januari 2014 yang benar-benar diklaim dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan manfaat kesehatan tanpa harus membayar mahal ketika harus menjalani rawat jalan ataupun rawat inap di rumah sakit. Namun dalam BPJS Kesehatan, selama Anda menjadi peserta, Anda harus membayar iuran tetap tiap bulan. Ini sama halnya ketika kita memiliki kartu asuransi kesehatan misalnya. Kita harus membayar premi itu. Nah, seperti inilah daftar iuran yang harus dibayarkan peserta BPJS Kesehatan berdasarkan dengan kelas mereka. Dan daftar ini merupakan yang terakhir di mana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang harus dibayarkan oleh peserta dari BPJS Kesehatan khususnya untuk kelas 1 dan kelas 2 di sini. Kelas 1 dengan iuran Rp80.000 dari sebelumnya Rp59.500. Dan kelas 2 ini Rp51.000 yang sebelumnya Rp42.500. Sementara kelas 3 tidak mengalami kenaikan iuran yakni tetap sebesar Rp25.500 per bulannya. Jika Anda masih belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, ini adalah sejumlah syarat ketentuan pendaftaran dari peserta BPJS. Anda harus memiliki usia yang cukup secara hukum dan jangan lupa Anda menyertakan dokumen kependudukan Anda seperti KTP dan juga kartu keluarga. Ketika Anda dan keluarga sudah memiliki kartu BPJS, Anda sudah harus membayar iuran bulanan setiap tanggal 10 bulannya. Dan Anda harus melakukan perubahan status data peserta jika memang ada data yang harus diubah seperti alamat domisili atau kalau ada anggota keluarga yang sudah meninggal dunia atau ada penambahan anggota keluarga yang baru untuk diikutsertakan menjadi peserta BPJS. Nah, Anda bisa mengikuti beberapa prosedur ketika Anda dan keluarga Anda hendak memeriksakan kesehatan Anda dengan menggunakan kartu BPJS Kesehatan, yaitu mengikuti prosedur urutan pengobatan. Maksudnya, Anda harus terlebih dahulu memeriksakan kesehatan Anda ke fasilitas kesehatan 1 atau Vaskes 1 seperti puskesmas setempat. Lalu Anda akan mengikuti prosedur penanganan pengobatan dan ini artinya setelah Anda sebagai pasien BPJS memeriksakan kesehatan Anda di puskesmas, Anda masih bisa ditangani di puskesmas, maka Anda tidak perlu meminta rujukan ke rumah sakit. Tetapi jika tidak bisa ditangani oleh puskesmas, maka puskesmas wajib mengeluarkan surat rujukan. Anda wajib membawa kartu BPJS Kesehatan Anda dan surat rujukan dari puskesmas agar Anda mendapatkan manfaat fasilitas kesehatan sebagai pasien BPJS. Anda pun juga bisa langsung ke rumah sakit jika Anda sebagai pasien darurat, jadi tidak perlu melalui puskesmas dulu. Kondisi darurat di sini maksudnya adalah kondisi sakit yang bisa menyebabkan kematian maupun cacat. Nah, meskipun sudah ada prosedur yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi peserta BPJS, kenyataannya masih ada sekelumit masalah dalam penerapan BPJS Kesehatan. Dan ini adalah data yang kami himpun berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di lapangan yang terkait dengan pelaksanaan BPJS. Banyaknya keluhan masyarakat ternyata rujukan yang dikeluarkan puskesmas tidak fleksibel. Maksudnya puskesmas merujuk ke rumah sakit tertentu. Dan alur pelayanan BPJS yang rumit ini juga dikeluhkan oleh masyarakat. Ada sejumlah pengobatan atau jenis penyakit yang ditangani di mana pembayarannya tidak ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan. Ini juga adalah beberapa keluhan yang disampaikan oleh masyarakat untuk program BPJS saat ini.